Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan materi tentang ibadah yang sangat disunahkan, sangat dianjurkan kepada kita untuk kita lakukan pada malam 10 hari. Pada malam terakhir 10 hari bulan Ramadan. Di mana ibadah tersebut ialah itikaf. Pertama, apa itu itikaf sebenarnya? Itikaf secara definisi syar'i yaitu tinggal di masjid dan duduk di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hukum itikaf ini? Para ulama sepakat bahwa hukum dari itikaf ini ialah disyariatkan. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Lalu itikaf ini ada dua macam. Pertama ya itikaf yang disunahkan, di mana itikaf ini niatnya yaitu hanya satu, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itikaf yang kedua ialah itikaf wajib, di mana itikaf ini wajib jika kita bernazar atau kita berjanji untuk melakukan suatu ibadah jika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita mendapatkan univ yang kita inginkan dan kita berjanji bahwa kita akan bernazar jika mendapatkan univ tersebut, maka jika nazarnya ia itikaf, maka wajib itikaf itu kita lakukan. Lalu, kapan waktu itikaf itu? Rasul SAW dahulu apabila ingin beritikaf, beliau sholat subuh terlebih dahulu, kemudian baru beliau masuk ke tempat itikafnya. Lalu syarat itikaf, di mana yang pertama syarat dari itikaf ini orang itu harus sudah mumayyiz atau bisa membedakan mana hak, mana batil, mana maslahat dan juga mana mafsadah. Lalu yang kedua ialah suci dari junub dan haid serta nifas. Lalu rukun itikaf ialah yang paling utama ialah bahwa itikaf ini dilakukan di masjid bukan di rumah. Dimana tentu niatnya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal-hal apa saja sih yang sebenarnya diperbolehkan ketika itikaf ini? Yang pertama, boleh membangun sebuah kemah di masjid. Yang kedua, dibolehkan bagi yang untuk berpakaian itikaf itu untuk menyisir rambut, mencukur rambutnya atau untuk memotong kukunya ataupun membersihkan badannya dengan mengongeng ataupun lainnya. Tapi tetap menjaga kebersihan masjid. Lalu yang ketiga, boleh keluar dari masjid dengan atau suatu keperluan yang harus dilakukan. Contohnya membeli makan, membeli obat ataupun membeli minum. Ya, yang keempat itu boleh minum dan boleh makan dan minum saat itikaf, namun tetap menjaga kebersihan dari masjid yang kita itikafin tersebut. Lalu ada pada orang beritikaf yang disunahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, yang disunahkan bagi orang yang beritikaf untuk dia tidak keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak, harus dia betul-betul lakukan. Seperti tadi, makan, minum, ataupun membeli obat. Apa yang bisa membatalkan itikaf yang telah kita lakukan tersebut? Pertama, ialah keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Misalkan kita keluar karena tamasya atau kita jalan-jalan, maka hal tersebut membatalkan itikaf. Begitupun juga menjenguk orang sakit. Bahkan ini juga membatalkan itikaf kita. Lalu, kedua, hilang akalnya karena tekanan penyakit gila atau karena mabuk. Yang terakhir ialah haid dan nifas. Lalu usaha apa yang disunahkan bagi orang yang beritikaf? Apa-apa aja yang disunahkan? Yang pertama pastinya memperbanyak ibadah sunnah seperti sholat sunnah. Lalu kedua membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Yang ketiga berzikir, dan yang keempat itu membaca buku-buku agama. Ini adalah yang disunahkan bagi yang beritikaf. Dan juga jangan itikaf hanya untuk pindah tidur saja atau hanya untuk tidur saja. Di mana waktu kita di masjid, waktu kita itikaf tersebut kebanyakan hanya tidur saja. Dan juga tidak beribadah. Nauzubillah min dzalik. Apa yang dimakruhkan bagi yang beritikaf? Pertama, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang kedua, diam. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan tentang materi beritikaf. Semoga materi ini bisa membantu
sahabat-sahabat kaum muslim yang ingin beriktikaf di 10 hari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan juga semoga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.